Baik, saya akan memberikan penjelasan tentang gambaran praktikum hasil kali kelarutan ya. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah menentukan kelarutan elektrolit yang bersifat sedikit larut. Jadi larutan elektrolit yang tidak mudah larut atau punya endapan. Jadi kita menentukan berapa kelarutannya. Kemudian menentukan panas pelarut delta H. Jadi kita atau yang biasa disebut dengan entalpi ya. Jadi panas pelarut dari PbCl2, jadi endapannya nanti PbCl2 dengan menggunakan sifat ketergantungan Ksp pada suhu. Jadi hubungan antara Ksp dengan suhu. Nah, untuk dasar teorinya yang pertama yaitu kelarutan garam. Saat Anda melarutkan garam dalam air akan terbentuk larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu larutan yang memiliki muatan-muatan ion sehingga bisa menghantarkan listrik ya. Nah, nilai kelarutan pada di dalam air itu memiliki variasi, mulai dari kelarutan terbatas sampai tak terhingga. Contohnya adalah garam yang memiliki kelarutan tak terhingga di dalam air, yaitu garam dapur. Jadi NaCl ini kalau dilarutkan ke dalam air selalu larut ya, jadi tidak pernah membentuk endapan. Contohnya kalau kalian masak, apakah kalian pernah menemukan adanya endapan garam? Padahal kan kalian pakai garam ya, pakai NaCl. Tidak pernah kan kalian menemukan adanya endapan garam. Itu yang membuktikan bahwa kalau NaCl itu dia selalu larut di dalam air, tidak memiliki batas. Makanya dia bilang kelarutannya tak terhingga. Namun ada pula garam yang kelarutannya itu terbatas. Jadi ada beberapa garam yang kelarutannya itu terbatas ya. Jadi garam akan membentuk endapan jika mencapai konsentrasi tertentu. Jadi dengan konsentrasi sekian ya, misalnya kita tadi pakai PbCl2, berarti kita harus pakai berapa mol Pb dan berapa mol Cl2 supaya membentuk endapan. Nah, ini beberapa contoh kation dan anion yang memiliki beberapa sifat kelarutan. Yang pertama, semua garam yang mengandung anion nitrat NO3 itu larut sempurna dalam air. Kemudian kalau klorida, semua garam klorida larut sempurna di dalam air kecuali, jadi ada kecuali ya, NaCl larut sempurna di dalam air. Tapi praktikum kita pakai endapan PbCl2, sama-sama garam Cl ya, garam yang memiliki anion Cl, kecuali AgCl, PbCl2 dan HgCl. Jadi Ag, Pb dan Hg kalau berkaitan dengan Cl maka dia endapannya terbatas. Selain tiga itu akan larut secara sempurna. Kemudian ada garam SO4, CO3, OH- dan C2O4, itu garam-garam sulfat golongan 1A larut sempurna di dalam air, sedangkan garam sulfat golongan 2A memiliki kelarutan yang terbatas. Jadi jika dia berkaitan dengan kation dari golongan 1A, maka dia larut sempurna di dalam air. Sedangkan kalau berkaitan dengan kation golongan 2A, maka memiliki kelarutan yang terbatas. Kemudian ini yang keempat, golongan 1A ya, semua garam golongan 1A itu larut sempurna di dalam air. Jadi kalau kationnya litium, natrium, kalium, rubidium, cesium itu akan larut sempurna di dalam air ya. Oke, dan kelarutan itu sendiri
adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang bisa larut di dalam sejumlah pelarut, atau diberikan satuan yaitu mol per liter. Jadi berapa sih setiap 1 liter, berapa mol setiap 1 liter dia bisa melarutkan senyawa itu. Jadi satuannya mol per liter. Nah, jadi oleh karena itu satuan kelarutan sama dengan molaritas. Jadi sama dengan molar. Maka kelarutan juga bisa didefinisikan sebagai konsentrasi zat. Nah, kalau kita tadi cari kelarutan PbCl2, berarti kita sama-sama dengan mencari konsentrasi PbCl2 karena satuannya sama-sama mol per liter. Oke, kondisi tidak jenuh artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya. Jadi ada kondisi tidak jenuh. Kalau tidak jenuh artinya pelarutnya masih bisa melarutkan. Nah, kalau tepat jenuh artinya dia sudah sampai ke batas akhirnya untuk melarutkan senyawanya. Jadi kalau tepat jenuh dia sampai ke batasnya. Kalau lebih dari itu maka tidak bisa melarutkan lagi. Jadi kondisinya tepat. Nah, kalau kondisi lewat jenuh maka endapannya melebihi jumlah senyawanya melebihi ambang batas kemampuan pelarut untuk melarutkan. Jadi dia akan membentuk endapan, ya. Kalau yang tepat jenuh tadi dia membentuk endapan tapi tidak banyak. Jadi tepat dia mengendap di konsentrasi segitu. Kalau lebih daripada itu maka endapannya akan lebih banyak. Oke. Untuk menyatakan kelarutan maka dihubungkan dengan hasil kali kelarutan. Tetapan hasil kali kelarutan. Oke. Pada suatu kondisi tepat jenuh, garam akan mengalami kesetimbangan. Nah, kalau punya kesetimbangan artinya ada tetapan kesetimbangan. Jika suatu garam memiliki kesetimbangan maka akan dipengaruhi oleh zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat terlarut. Dan bagaimana nilai kesetimbangannya, ya? Jadi jika ada kation MX dan anion AY, di sini X menyatakan jumlah M-nya, M itu kationnya, kemudian AY itu anionnya, maka dia akan terurai menjadi X M dengan muatan Y plus, kemudian Y A dengan muatan X min. Maka KSP-nya adalah konsentrasi kation M Y plus pangkat X dikali konsentrasi A anion A X min pangkat Y. Jadi nilai hasil kali kelarutannya adalah nilai konsentrasi kation dipangkatkan dengan koefisien dikali dengan konsentrasi anion dipangkatkan koefisien. Oke. Nah, sekarang bagaimana hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Jadi tadi kelarutan lambangnya S, ya.
dan tetapan hasil kali kelarutan adalah KSP, S dengan KSP. Nah, misalnya kita punya garam namanya AgCl. Ini garam yang mengendap tadi. Jadi AgCl terionisasi jadi Ag+ plus Cl-. Maka jika AgCl ini punya kelarutan dengan lambang S, maka dia terurai menjadi AgCl dengan kelarutan S, Ag+ dengan kelarutan S, Cl- dengan kelarutan S juga. Kenapa semuanya S, S, S? Karena koefisiennya di sini 1. Kalau misalnya 2 Ag+, maka di sini 2S. Ya. Jadi kita misalkan konsentrasinya adalah S, S, S. Maka nilai KSP-nya AgCl dikali KSP AgCl dikali dengan konsentrasi Ag dikalikan konsentrasi Cl-. Jadi S kali S, maka KSP AgCl didapatkan S pangkat 2. Jadi rumusnya menggunakan S pangkat 2. Nah, kemudian ada Ag2S. Ag2S terurai menjadi 2Ag+ dan S-2. Maka di sini kelarutannya S, kemudian di sini ada koefisien 2, maka 2S, di sini S. Maka kita tahu sudah konsentrasinya. Kemudian masukkan ke dalam rumus KSP. Ag+ pangkat 2 karena di sini ada koefisien ya, tadi dipangkatkan koefisien, kemudian dikalikan dengan konsentrasi anionnya yaitu S-2. Maka yang Ag+ itu konsentrasinya 2S pangkat 2 dikalikan dengan S. Maka didapatkan KSP-nya sama dengan 4 kali S pangkat 3. Oke, sekarang pengaruh ion senama ya. Pengaruh ion senama pada kelarutan, contohnya kita larutkan NaCl dan AgCl. Karena sama-sama memiliki ion Cl-, maka contoh yang lain yaitu AgNO3 dengan AgCl sama-sama memiliki ion Ag+. Jadi ion senama ini akan memperkecil kelarutan. Kalau kelarutannya kecil berarti endapannya banyak ya. Jadi kalau kelarutan kecil kan yang larut sedikit, maka endapannya banyak. Jadi kalau kita menambahkan suatu zat dengan ion senama, maka endapan akan lebih banyak karena akan memperkecil kelarutan. Kenapa demikian? Kita lihat pergeseran kesetimbangan menurut asas Le Quatrier. Ini AgCl terurai menjadi Ag+ dan Cl-. Bila dalam larutan jenuh AgCl ditambahkan suatu klorida atau suatu asam perak Ag, maka kesetimbangan akan bergeser dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri berarti lebih membentuk ke AgCl. Jadi konsentrasi Ag sama konsentrasi Cl ditambah, maka dia akan membentuk produk AgCl. Kalau ini kan terurai ya. Nah, kalau ini ditambah konsentrasinya, maka dia membentuk produk AgCl yang berupa endapan. Ya, karena konsentrasi Ag dan Cl-nya tadi perbesar dengan penambahan ion senama. Jadi kalau ada ion senama, maka endapan akan lebih besar karena mengakibatkan semakin kecil kelarutan ya, yang diakibatkan pergeseran kesetimbangan dari kanan ke kiri.